Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat memasuki hari yang sangat luar biasa. Saking semangatnya sampai suara saya. Rekan trader, kita akan mengawali minggu yang sangat luar biasa pada minggu depan dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Kita akan masuk lagi di pasar yang sangat luar biasa. Setelah minggu kemarin, di penghujung minggu kemarin, pasar ditutup dengan non-farm payroll. Tapi di hari Kamis ada statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell sehingga membuat pasar berubah drastis. Ya. Berubah drastis karena pernyataan dari Jerome Powell bahwa ke depan kemungkinan besar dovish akan terjadi sehingga mengakibatkan pergerakan berubah arah dan kita bisa lihat bahwa kecenderungan dovish akan melanda dan kita akan melihat lagi sampai tanggal 14 Desember di mana pertemuan FOMC akan dilakukan. Tapi dengan adanya selentingan atau statement yang dikeluarkan kemarin berarti bahwa dovish bisa dan akan lebih diterapkan lagi pada perekonomian Amerika. Dari sini kita bisa melihat bahwa dolar Amerika akan semakin menurun ya. Tingkat suku bunga yang udah berapa kali, 4 kali kalau tidak salah naik sampai 75 BP agak direm sedikit. Kemungkinan besar kenaikannya menjadi 50 ya, artinya dari hawkish dia berubah menjadi dovish ya. Oke rekan trader, kita akan membahas itu, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimanakah pergerakan pasar yang terjadi selama minggu kemarin rekan trader. Kalau rekan trader lihat ya di platform saya ini ya, pertama saya tunjukin dulu, jangan platform aja masuk ya, kita masuk dulu ke sini di ini aja dulu. Rekan trader lihat dengan news-news yang sangat luar biasa pada minggu kemarin ya. News yang sangat luar biasa dari tanggal 28 sampai tanggal 2 kemarin ya. Ini walaupun kalau kita lihat secara news dolar Amerika ini agak pergerakan perekonomian Amerika sangat ya, orang bilang sedikit positif. Ini ditandakan dengan banyak lampu hijau yang terjadi pada kalender ekonomi fundamental ya. Tapi semua itu tidak semua itu buyar ya, bukan buyar sih sebenarnya, walaupun memang ini datanya oke, tapi semuanya itu terpengaruh banget sama apa yang dikatakan oleh Jerome Powell ya, sehingga bisa merubah semuanya. Secara logika kan dia pasti akan naik ya, dolar akan menguat, tapi sentimen pasar yang terjadi setelah diucapkan sentimen bahwa akan terjadi dovish membuat perubahan sangat besar ya. Kita lihat di sini secara garis besar non-farm payroll, ketenaga kerja non pertanian yang tadinya 200k menjadi 263 ya. Ini dia tingkat pengangguran dan lain-lain, perubahan tenaga kerja semuanya oke ya. Kalau kita lihat di sini rekan trader ya, kita akan lihat di sini bahwa pergerakan ini sangat berpengaruh fundamental dengan teknikal yang terjadi. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, sesuai dengan prediksi kita minggu kemarin ya, ini kita langsung lihat prediksi minggu kemarin. Trader bisa lihat bagaimana prediksi yang saya bilang bahwa kalaupun penurunan dia turun itu sampai di 1.01, tapi kenaikan kan saya rekan trader lihat, saya merekomendasikan sampai di 1.05560. Benar ya, ini untuk USD yen Jepang. Untuk indeks dolar saya merekomendasikan bahwa penurunan akan terjadi dan bisa sampai ke 104.57, mendekati kebenaran karena dia turun sampai di 104.545. Apa yang saya bikin juga kan pas ya, rekan trader lihat apa yang saya buat pas ya, sesuai dengan prediksi yang saya lakukan minggu kemarin ya. Bagaimana ke pound sterling? Rekan trader lihat pound sterling, saya bilang bahwa dia akan naik. Kenaikan dia itu saya memprediksikan sampai di 1.23667. Benar, dia menuju ke 1.23667 walaupun dia tidak sampai di sana. Dia sampainya itu di seputaran 1.22744, tapi nilai kebenarannya 98%. 99 malahan kalau saya bilang. Ini kan cuma masalah waktu aja dia akan naik lagi ya. Nah, itu ya. Bagaimana ke gold?
Gold rekan trader, saya memprediksikan gold kalaupun naik sampai ke 1830, tapi kemarin saya bilang bahwa gold kalau rekan trader melihat analisa harian saya bilang bahwa gold akan naik ke 1800. Apa yang terjadi rekan trader? Benar. Rekan trader lihat saya tarik garis minggu kemarin. Setiap garis yang saya bikin ini saya tidak pernah ubah. 1 minggu saya biarin aja. Apa yang terjadi? Ya, walaupun kemarin terjadi penurunan akibat non-farm payroll, tapi secara garis besar dia itu benar-benar mengalami kenaikan bullish yang sangat kuat. Malah saya memprediksikan dia bisa sampai ke 1800. Oke, dengan asumsi bahwa ketinggian yang paling maksimal itu ya sudah barang tentu pasti di 1830. Ini akan terjadi mungkin berapa minggu yang lalu karena kalau rekan trader lihat video short saya bilang bahwa dolar Amerika tahun 2023 akan turun. Menuju 2023 akan turun. Ya, kita lihat aja gini rekan trader ya. Indeks dolar Amerika. Kita lihat mount-nya. Rekan trader lihat. Ya. Oke. Nah, rekan trader lihat. Apa yang terjadi? Turun rekan trader. Kemungkinan besar dia akan turun rekan trader. Kemungkinan besar dia akan turun untuk tahun 2003 sampai pertengahan tahun 2023. Nah, ini makanya kenapa kan saya menganalisa bahwa titik puncaknya itu sudah dilalui. Titik puncaknya itu sudah dilalui pada bulan September. Setelah itu perlahan namun pasti dia turun dan saya memprediksikan dia akan turun sampai ke 101. 101 dulu dia akan turun. Mungkin bulan-bulan depan ini dia akan mencoba sampai di 103 ya. Bulan depan dia coba sampai 103 dan dia akan terus sampai ke 101. Dan kita akan lihat sampai seberapa ininya pergerakannya. Tapi yang pasti sampai di 101 bisa. Sampai 101 sini bisa. Awalnya 103 dulu untuk bulan depan ya. Bulan-bulan depan sampai Januari, Februari bisa dapat ini. Bisa dapat, saya yakin bisa dapat. Nah, oleh karena itu rekan trader lihat sedangkan Euro USD, USD yang Jepang rekan trader lihat. Bagaimana apa yang saya bilang, walaupun saya bilang kemungkinan besar dia akan turun, tapi rupanya saya bilang ke penurunan dia paling maksimum di 137, rupanya saya miss di sini. Dia turun sampai nilai yang paling terendah di seputaran 132. Memang saya bilang ya dia bisa turun sampai di 132 sini ya, tapi kita lihat kenyataannya dia cuma bisa turun sampai di 134. Jadi secara garis besar apa yang saya prediksikan minggu kemarin itu dia yes. Benar terjadi. Nah, ini dia rekan trader ya. Apa yang saya prediksikan pada minggu kemarin ini benar-benar yes terjadi. Nah, oke. Bagaimanakah untuk minggu depan? Kalau rekan trader kita mulai dulu dari USD yang dari indeks dolar. Rekan trader lihat, kita mulai dari indeks dolar dulu. Kita lihat indeks dolar. Indeks dolar minggu kemarin dia tendensinya benar-benar bearish ya. Kita akan lihat indeks dolar ini bearish minggu kemarin ya. Dan kalau kita lihat bagaimana pergerakan indeks dolar ini ya sudah sangat jelas ya. Minggu kemarin itu Amerika dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika bahwa dovish akan terjadi membuat sentimen pasar benar-benar jatuh, dan itu memang kenyataan seperti kayak gitu. Walaupun ada kenaikan total gaji kenaikan ya di angka dari non farm naik sampai 263 dan lain-lain ya. Nah, ini dia. Tapi secara garis besar bahwa pantauan dari FOMC bahwa FOMC bulan depan suku bunga akan naik sampai 50 BP. Dia akan naik cuma 50 BP, artinya dovish akan terjadi membuat pergerakan dari indeks dolar Amerika turun. 100% dia akan turun. Makanya saya bilang untuk minggu depan nanti kita akan lihat setelah ini ya. Nah, oleh karena itu rekan trader kalau kita lihat di sini ya, kita lihat indeks dolar Amerika, kalau kita lihat tendensi indeks dolar Amerika ya. Kita lihat tendensi untuk indeks dolar Amerika untuk minggu depan ya. Saya masih bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika minggu depan ini dia masih bisa turun rekan trader. Kita akan lihat dulu sampai di mana penurunan dia. Kalau prediksi saya ya, kalau ini minggu kemarin ya, ini minggu depan. Untuk minggu depan kalau prediksi saya, indeks dolar Amerika ini ya rekan trader ya, dia ini masih menurut saya ini dia masih bisa turun rekan trader ya. Kalau saya bilang paling santai, saya bilangnya itu paling santai rekan trader. Indeks dolar Amerika ini menurut saya
dia itu masih bisa turun sampai yang paling terendah itu pasti di level sini ya. Pasti ya. Nah, oke. 102.473. Tapi saya lebih optimis penurunan dia itu sampai di sekitaran sini rekan trader. Nah, ini dia. Ini dia ya. Saya naikin dulu biar kelihatan kali ya. Nah, saya optimis dia akan turun sampai di 103, nggak kelihatan lagi. Nah, saya optimis dia akan turun sampai di seputaran sini. Nah, oke. Nah, 103.675. Saya masih optimis ya. Saya optimis dia akan turun sampai di daerah situ. Dan apabila terjadi kelanjutan, minimal dia akan turun itu rekan trader, minimal itu dia akan turun sampai di seputaran sini. Ya, sabar, saya lihat. Nah, sini deh. Nah, ini dia. Dia masih bisa turun sampai level sini. Nah, oke ya. Tapi secara garis besar dia akan mencoba turun sampai di 103.675. 103.022 dan sampai di titik yang paling terakhir adalah di 102.473. Dia akan turun area situ. Nah, tapi kalau terjadi kenaikan, ya kenaikan dia nggak terlalu tinggi rekan trader. Tingginya kenaikan dia itu cuman menurut saya itu sampai di daerah sini aja sebenarnya. Malahan kalau saya bilang ketinggian dia kalau naik itu sorry mana ya? Oke, ini ya. Oke, ini dia. Oke, nah ini kalau menurut saya kenaikan dia yang akan terjadi itu ya mungkin daerah sini 106.628. Oleh karena itu rekan trader untuk minggu depan ya saya berasumsi dia itu akan bergerak cuma di sekitaran sini aja rekan trader. Sinilah ya. Sinilah kalau di sini bonus. Kalau di sini bonus. Nah, oke ya. Nah, oke. Nah, itu adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah Euro USD? Rekan trader, pergerakan dari Euro USD sudah sangat jelas bahwa kemarin Euro USD ini dia benar-benar fokus terhadap tenaga kerja Amerika, non-farm payroll, walaupun kita lihat bahwa indeks dolar Amerika turun itu sebesar 5% selama minggu kemarin. Artinya rekan trader, kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar Euro USD ini masih bisa punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat ya, ini kita lihat pergerakan ke depan ya, dan kita bisa lihat di sini bahwa kalau menurut analisa saya Euro USD ini ya, ini untuk minggu depan dia masih tetap naik sampai ke arah yang paling terakhir itu sampai di seputaran sini. Nah, ini dia ya. 1.06952. Tapi dia akan mencoba dulu sampai di 1.06601. Itu adalah arah pergerakan dari USD Euro USD. Sorry. Nah, kalau terjadi penurunan ya penurunan dia paling rendah di daerah sini rekan trader. 1.03251. Tapi saya masih bisa bilang bahwa dia akan terus naik dan kemungkinan naik dia itu sampai di daerah sini yang telah saya bilang ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, ini dia. 1.03251 sampai 1.06952 ya. Itu yang paling tertinggi. Kalau dia masih bisa naik lagi, dia akan mencoba sampai daerah ini. Dan menurut saya terlalu jauh dia sampai daerah sini. Mungkin kalau dia bisa naik lebih tinggi lagi, itu analisa saya cuma daerah sini aja nih. Ini nih ya, ini analisa saya. Tapi secara garis besar dia akan naik sampai di 1.09521. Ya, itu adalah Euro USD. Bagaimanakah pound sterling rekan trader semuanya? Untuk pound sterling kita bisa lihat informasi pound sterling minggu depan ya. Kalau kita lihat pound sterling dari minggu kemarin, dolar turun, pound akan naik. Oh, ya sudah pasti ya. Kalau kita lihat bahwa aktivitas bisnis manufaktur Inggris sedikit meningkat pada bulan November dibandingkan dengan September. Kita bisa lihat bahwa PMI naik menjadi 46,2 ya. 46,2 menjadi 46,5. Ini artinya memberikan penguatan terhadap pound sterling. Nah, bagaimanakah untuk minggu depan? Secara teknikal untuk minggu depan seperti gini rekan trader ya. Kalau kita lihat minggu kemarin udah pasti ya dia akan naik, ya. Pergerakannya naik bullish. Dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan untuk minggu depan. Untuk minggu depan saya beranalisa bahwa dia ini masih bisa naik terus ya, walaupun menurut saya dia akan bisa naik tertinggi itu sampai di 1.25896, tapi menurut saya dia tidak akan sampai di sana. Menurut saya ya, sabar saya lihat dulu. Kenaikan dia yang paling maksimal
akan terjadi itu menurut saya di seputaran sini rekan trader. Sabar, saya lihat dulu. Ini menurut saya itu kenaikan dia paling maksimal itu di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia masih bisa naik sampai di level sini rekan trader. Ini menurut saya ya, 1.2433. Nah, dia masih bisa naik sampai situ. Kalau dia masih bisa naik lagi, dia akan sampai di daerah sini. Nah, ini dia. Sabar, saya lihat. Nah itu dia 1.24933. Dan apabila terjadi penurunannya, dia pasti akan turun di sekitaran sini. Enggak jauh, dia pasti daerah sini aja. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa minggu depan GBP USD ini dia akan berada di seputaran 1.19393 sampai 1.12493 ya, dengan rentang harian seperti kayak gitu. Dan apabila sedangkan kalau dia masih naik lagi ya, di sini adalah bonusnya lah, ini dia. Tapi saya nggak terlalu yakin sih dia bisa naik sampai di sini sih. Saya lebih yakin dia sampai di 1.24933 itu adalah kenaikan yang paling tertinggi ya. Oke, selanjutnya gold. Untuk gold rekan trader, nah ini dia. Kalau kita berbicara gold, kita bisa lihat bahwa gold pada minggu kemarin itu sangat luar biasa, kenaikan sampai ke 1.800 sampai ke atas terus. Harga emas, harga gold tutup di wilayah positif meskipun mundur pada hari Jumat. Hari Jumat ini terjadi kemunduran ya, tapi secara garis besar dia naik di atas 1.800 seperti yang telah saya prediksikan pada minggu kemarin. Saya memprediksikan sampai 1.800 ya, di atas 1.800 ya. Benar. Dan pada minggu ini pun juga menurut analisa saya, gold menurut analisa saya dia akan wait and see, melihat apa yang terjadi. Kalau saya lihat rekan trader, kemungkinan besar gold ini masih bisa akan mengalami kenaikan. Kalau menurut saya, gold ini menurut saya masih bisa mengalami kenaikan ya, karena ditunjang dengan penurunan yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika. Kalau menurut saya gold ini naik yang paling tinggi di sekitaran 1.830, itu paling tinggi banget, kritis sekali. Tapi saya mau bilang bahwa sebenarnya kalau menurut saya kenaikan dia yang paling masuk di realistis itu di seputaran sini sih sebenarnya. Kalau saya, nah ini dia. Kenaikan dia yang paling realistis itu di 1.820. 1.830 itu menurut saya udah terlalu jauh kali itu menurut saya. Terlalu jauh menurut saya rekan trader, dengan asumsi bahwa penurunan dia itu yang paling maksimal itu di seputaran 1.742. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa minggu depan gold ini dia akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. 1.742 sampai 1.820. Bonusnya itu adalah 1.830. Tapi saya bilang bahwa dia masih bisa naik sampai ke 1.820. Itu menurut analisa saya. Ya. Oke rekan trader, bagaimanakah kita lanjut ke USD Yen Jepang? Nah, kalau untuk USD Yen Jepang, trader bisa lihat bagaimana minggu kemarin penurunan yang sangat dahsyat sampai ke 133 ya. Dari 140 turun sampai 133, dan kalau kita lihat di sini ya, USD Yen Jepang, benar-benar Yen Jepang ini berterima kasih terhadap dolar Amerika karena kemungkinan besar dovish akan terjadi sehingga pelemahan yang sangat dahsyat terhadap indeks dolar Amerika, sehingga kita bisa lihat ya bagaimana pasangan mata uang ini dia turun, benar-benar turun terus ya, sampai ke titik yang paling terendah di seputaran 133.432. Bagaimanakah pergerakan untuk minggu depan rekan trader semuanya? Menurut analisa saya, untuk minggu depan pasangan mata uang ini ya, menurut saya dia masih bisa turun lagi rekan trader. Saya berasumsi dia ini masih bisa turun minimal sampai di level yang paling terendah di sini rekan trader, di 131. Saya bisa, nah ini dia. Dia masih bisa turun sampai 131. Dia masih bisa turun rekan trader. Saya masih berasumsi bahwa penurunan maksimal dia itu sampai ke 131. Kalau 129 menurut saya terlalu jauh. 131 masuk logika. 100 ini masuk logika rekan trader. 131 menurut saya itu masuk logika. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa
dia akan bergerak sampai di area situ dengan asumsi kenaikan paling tertinggi itu menurut saya itu di seputaran sini. Ini dia 138.552. Oleh karena itu saya berasumsi untuk minggu depan pergerakannya adalah dari 131.621 dia akan turun ya. Setelah itu dia akan sedikit koreksi naik sampai kalau terjadi kenaikan 138.552, tapi saya tidak terlalu yakin 158 ya. Mungkin saya nggak terlalu yakin. Saya lebih yakin dia akan turun ke bawah ya sampai ke 131. Kalaupun masih turun lagi, ya dia pasti di daerah sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Dia pasti di daerah sini, dia akan melewati sini dengan asumsi bahwa penurunan yang paling terakhir tuh daerah sini. Jadi dia masih tetap bisa turun juga di daerah yang telah saya mapping di sini ya. Nah, ini dia nih, dia masih bisa turun daerah-daerah sini, dia masih bisa nih. Oke, rekan trader semuanya, ya. Saya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah rekan trader lihat, dan sebelumnya saya mau kasih dulu informasi untuk news yang akan terjadi pada minggu depan. Rekan trader hati-hati untuk minggu depan ya. Kalender ekonomi harap diperhatikan hari Senin itu pukul 22.00 ya. Ada PMI manufaktur ya. Luar biasa, jarang-jarang hari Senin itu juga berpengaruh terhadap pound sterling. Hari Selasa pound sterling, hari Rabu USD. Nah, USD ada. Ya, USD enggak ya. Hari Kamis klaim pengangguran dan pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Christine Lagarde, dan terakhir ditutup hari Jumat ya. Hari Jumat dini hari. Nah, ini dia sama indeks harga konsumen. Kalau saya lihat di sini nih penguatan terhadap euro USD sangat kuat nih hari Kamis sama hari Jumat nih. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat untuk hari-hari tersebut. Oke, rekan trader semuanya. Kita udah sampai di penghujung acara yang sangat luar biasa ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ini adalah analisa mingguan saya yang akan terjadi pada minggu depan dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Ini adalah prediksi saya. Saya berharap rekan trader semuanya bisa memprediksikan lagi, menganalisa lagi apa yang saya jelaskan. Tapi biasanya penjelasan saya itu menurut analisa saya ya, itu nilai kebenarannya itu kalau menurut saya 95% ke atas ya. Dia cuma berada di range itu karena kita menganalisa ini adalah sebenarnya menganalisa ini sebenarnya paling simple, udah ada kok, ini cuma pengulangan matematikanya kan udah terulang lagi. Jadi range-nya itu cuma sekitaran yang telah saya berikan itu aja. Sisanya rekan trader lebih akurat lagi dengan analisa teknikal yang rekan trader inginkan dan rekan trader pahami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Kesuksesan selalu bersama kita semuanya. Salam Profit Indonesia.